Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa tentang bagaimana hidayah Allah dapat merubah hati, bahkan di tengah musibah yang dahsyat. Sebuah kebakaran besar mengguncang Los Angeles, tetapi dari puing-puing kehancuran itu, lahirlah cahaya iman yang membimbing ribuan pendeta menuju kebenaran Islam. Bagaimana perjalanan mereka dimulai? Dan apa yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk berangkat umroh? Saksikan hingga akhir, agar kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin. Selamat menyaksikan. Bismillah. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menjadi salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Ribuan rumah, tempat ibadah, dan bangunan umum hangus terbakar, meninggalkan kehancuran dan kepedihan yang mendalam. Banyak orang kehilangan segalanya, termasuk para pendeta dari berbagai gereja di kota tersebut. Di tengah kehancuran itu, para pendeta mulai merenung. Mereka bertanya-tanya, apakah bencana ini adalah tanda dari Tuhan? Di mana kasih-Nya? Apakah ada hikmah yang tersembunyi di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di hati mereka, membawa mereka ke pencarian yang lebih mendalam tentang makna kehidupan. Di sebuah penampungan darurat, Pastor John, salah satu pendeta yang dikenal akan kecerdasannya, bertemu dengan Ahmad, seorang relawan Muslim yang dengan sabar membantu para korban. Ahmad adalah pria sederhana, tetapi tutur katanya penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Pastor John memulai percakapan, "Ahmad, sebagai seorang Muslim, bagaimana kau memandang bencana seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi?" Ahmad menjawab dengan tenang, "Tuhan selalu memiliki rencana, Pastor. Kadang, ujian datang untuk mengingatkan manusia akan kelemahannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 6, mungkin, di balik semua ini, ada pelajaran besar yang Allah ingin kita pelajari. Jawaban itu menyentuh hati Pastor John. Ia merasakan ketulusan dalam kata-kata Ahmad, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pastor John, yang terbiasa dengan diskusi teologis, mengundang Ahmad untuk berbicara lebih jauh bersama beberapa pendeta lainnya. Mereka duduk di sebuah aula penampungan, mendiskusikan keyakinan masing-masing. "Ahmad," kata Pastor John, "kami percaya Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bagaimana Islam memandang ini?" Ahmad tersenyum lembut. "Kami menghormati Yesus, atau Nabi Isa, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Allah berfirman, sesungguhnya, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Quran Surah Maryam ayat 36. Pendeta lainnya, Pastor Michael, menimpali, "Tapi bukankah Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di salib?" Ahmad menjawab, "Dalam Islam, Allah tidak membutuhkan pengorbanan manusia untuk mengampuni dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia hanya meminta kita untuk bertobat dengan tulus. Bukankah itu lebih masuk akal bagi Tuhan yang Maha Kuasa?" Ahmad menjawab setiap pertanyaan dengan penuh keyakinan, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan logika sederhana yang sulit dibantah. Para pendeta mulai terdiam, merenungkan kata-kata Ahmad. Hari-hari berlalu, dan para pendeta mulai membaca Al-Quran yang dipinjamkan Ahmad. Mereka menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini menghantui mereka. Kata-kata dalam kitab suci itu terasa hidup, seakan berbicara langsung ke hati mereka. Pastor John mengaku kepada Ahmad, "Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Segala sesuatu yang kau katakan terasa begitu logis dan masuk akal. Aku mulai percaya bahwa ini adalah kebenaran." Ahmad tersenyum. "Itu karena Allah telah membuka hatimu, Pastor. Hidayah adalah anugerah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus." Pastor John, bersama lebih dari 1.000 pendeta lainnya yang ikut merasakan hal yang sama, memutuskan untuk memeluk Islam. Momen syahadat mereka diadakan di sebuah masjid terdekat, dengan Ahmad dan beberapa ustaz memandu mereka. Air mata mengalir di wajah para pendeta,
bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan menemukan jalan yang benar. Sebagai langkah awal dalam perjalanan spiritual mereka, para pendeta yang kini telah menjadi mualaf memutuskan untuk berangkat umroh. Mereka ingin menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah di Tanah Suci. Ketika tiba di Makkah, mereka berdiri di hadapan Ka'bah dengan air mata yang tidak terbendung. Kami tidak pernah membayangkan akan berada di tempat ini, kata Pastor John, yang kini mengganti namanya menjadi Abdullah. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Dia memanggil siapa saja yang Dia kehendaki ke jalannya. Setiap langkah mereka di Tanah Suci penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya, bahkan dalam keyakinan mereka yang lama. Di Tanah Suci, mempelajari Al-Quran dan Hadits, serta memperdalam pemahaman mereka tentang keimanan. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tugas mereka adalah untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama di Makkah dan Madinah, menyelami kehidupan spiritual yang baru mereka temukan. Setiap hari diisi dengan ibadah, doa, dan diskusi mendalam tentang Islam. Abdullah dan teman-temannya merasa bahwa mereka sedang membangun fondasi baru untuk hidup mereka. Ini bukan akhir, kata Abdullah kepada Ahmad saat mereka berbicara di halaman Masjidil Haram. Ini baru permulaan. Allah telah memberi kami kesempatan kedua untuk hidup dengan cara yang benar, dan kami tidak akan menyia-nyiakannya. Ahmad tersenyum. Semoga Allah selalu membimbing kalian dalam perjalanan ini. Ingatlah, kebenaran bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan yang harus kita tempuh setiap hari. Di tengah ketenangan Tanah Suci, kisah para pendeta ini menjadi bukti nyata bahwa hidayah dapat datang kapan saja dan kepada siapa saja. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan ribuan mantan pendeta yang kini telah menjadi mualaf akhirnya tiba di Tanah Suci, Makkah. Perasaan haru dan bahagia melingkupi mereka. Bagi banyak dari mereka, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang mengubah hidup. Abdullah, yang sebelumnya dikenal sebagai Pastor John, memimpin rombongan menuju Masjidil Haram. Ketika mereka melangkah masuk dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, tak satu pun dari mereka mampu menahan air mata. Subhanallah, bisik Abdullah, suaranya bergetar, inilah rumah Allah, inilah tempat yang selama ini aku cari. Para mantan pendeta lainnya berdiri terpaku, meresapi keagungan yang terpancar dari Ka'bah. Beberapa di antara mereka langsung bersujud, memanjatkan syukur atas kesempatan ini. Ahmad, yang turut menemani rombongan, hanya tersenyum sambil berdoa dalam hati agar Allah menjaga keimanan mereka. Di hari-hari pertama, rombongan ini dibimbing oleh Ahmad dan beberapa ulama setempat untuk mempelajari tata cara umroh. Setiap langkah diajarkan dengan hati-hati, mulai dari niat, tawaf mengelilingi Ka'bah, hingga sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika mereka melakukan tawaf, rasa kagum tidak henti-hentinya terpancar dari wajah mereka. Abdullah berkata kepada Ahmad, kami tidak pernah membayangkan bahwa beribadah bisa terasa sedekat ini dengan Sang Pencipta. Dalam gereja, kami sering merasa jauh, tetapi di sini, Allah terasa begitu dekat. Ahmad menjawab, itulah keindahan Islam, tidak ada perantara antara hamba dan Tuhannya. Setiap doa yang kau panjatkan, Allah mendengarnya langsung. Saat melakukan sa'i, Pastor Michael, yang kini bernama Musa, merasa terharu mendengar kisah Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya, Ismail. Betapa luar biasanya iman seorang ibu seperti Hajar, katanya, aku merasa seperti aku ikut berlari bersamanya, merasakan perjuangan yang ia alami. Setelah menyelesaikan rangkaian umroh, mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama di Makkah. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, dan mendalami maknanya. Pada suatu malam, saat duduk di bawah langit berbintang di halaman Masjidil Haram, Abdullah mengangkat Al-Quran yang sedang ia baca. Kitab ini, katanya dengan suara serak, mengubah segalanya. Setiap ayatnya seperti berbicara langsung ke hatiku. Musa menimpali, aku membaca tentang Nabi Ibrahim hari ini. Betapa besarnya keimanannya kepada Allah. Bahkan ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya, ini membuatku berpikir, seberapa besar iman yang sudah aku miliki. Ahmad, yang duduk bersama mereka, tersenyum dan menjawab, keimanan itu tumbuh seiring perjalanan kita. Musa, yang penting adalah terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Selama di Makkah,
Mereka juga bertemu dengan jamaah dari berbagai negara. Pertemuan ini menjadi momen yang membuka mata mereka tentang keindahan Islam yang universal. Aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri di samping orang dari berbagai bangsa. Semua memanggil nama Allah yang sama, kata Abdullah sambil tersenyum. Ini adalah persatuan yang sesungguhnya. Beberapa jamaah dari Indonesia bahkan mengajarkan mereka beberapa doa dalam bahasa Arab dan menceritakan bagaimana Islam berkembang di tanah air mereka. Abdullah dan rombongannya terpesona mendengar betapa damainya Islam menyebar di berbagai belahan dunia. Suatu hari, rombongan ini mendapatkan kesempatan langka untuk berdiskusi langsung dengan seorang ulama terkenal di Makkah. Abdullah menyampaikan keraguannya tentang bagaimana menyampaikan Islam kepada keluarganya yang masih non-muslim di Amerika. Ulama itu menjawab dengan bijak, tunjukkan Islam melalui akhlakmu. Abdullah, jadilah contoh yang baik. Perubahan tidak datang melalui paksaan, tetapi melalui kelembutan dan keteladanan. Nasihat itu begitu membekas di hati Abdullah dan rombongannya. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka sebagai muslim baru bukan hanya tentang memperbaiki diri sendiri, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu di Masjidil Haram, berdoa, dan bermuhasabah. Suasana di sana begitu menenangkan, seakan memeluk hati mereka yang lelah. Musa, yang sebelumnya dikenal sebagai Pastor Michael, berkata, "Aku merasa seperti bayi yang baru lahir. Setiap malam di sini, aku belajar hal baru tentang diriku dan hubunganku dengan Allah." Ahmad melihat perubahan besar dalam diri mereka. Allah benar-benar membimbing kalian, katanya, lihatlah betapa jauh kalian telah melangkah, ini baru awal dari perjalanan panjang kalian. Mereka mulai merencanakan perjalanan ke Madinah untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan makam Rasulullah. Abdullah berkata kepada rombongan, jika Makkah adalah tempat kita belajar tentang keagungan Allah, maka Madinah adalah tempat kita belajar tentang cinta dan kelembutan Rasulullah. Semua orang setuju, perjalanan ke Madinah menjadi langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual mereka. Di Tanah Suci, ribuan mantan pendeta ini terus belajar dan mendalami Islam. Setiap hari adalah pelajaran baru, setiap doa adalah pengalaman baru. Mereka belum tahu kapan akan kembali ke Amerika, tetapi mereka merasa belum siap meninggalkan tempat yang begitu penuh dengan keberkahan ini. Ahmad, yang menjadi saksi perjalanan mereka, merasa bangga dan bersyukur. Ia tahu bahwa kisah mereka belum berakhir, tetapi baru saja dimulai. Dan di bawah langit Makkah yang penuh bintang, Abdullah berdoa, "Ya Allah, bimbinglah kami di jalan-Mu. Jangan biarkan kami tersesat setelah Kau berikan hidayah ini. Jadikan kami cahaya bagi orang lain, sebagaimana Kau telah menerangi hati kami." Rombongan ribuan mantan pendeta yang kini menjadi mualaf memutuskan untuk tidak segera kembali ke Los Angeles. Kebakaran besar yang melanda kota itu belum sepenuhnya terkendali, dan situasi di sana masih kacau. Mereka sepakat untuk tetap tinggal di Tanah Suci, maka hingga keadaan di Los Angeles kembali normal. Setiap hari di Makkah terasa seperti awal dari kehidupan baru bagi mereka. Abdullah, mantan pastor yang kini menjadi pemimpin spiritual rombongan, berkata kepada Ahmad, Makkah adalah tempat yang memberikan kami rasa aman, jauh dari kekacauan di luar sana. Di sini, kami belajar apa arti kedamaian sejati. Ahmad setuju. Allah telah membawa kalian ke sini di waktu yang tepat. Gunakan waktu ini untuk memperkuat iman dan memperdalam ilmu agama. Mungkin ini adalah cara Allah memberi kalian kesempatan untuk memulai lembaran baru. Rombongan tersebut mulai membangun rutinitas harian. Mereka bangun sebelum subuh, melakukan salat tahajud, kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan salat berjamaah. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan mendengarkan ceramah dari ulama setempat. Salah satu kebiasaan baru mereka adalah menghadiri majelis ilmu yang diadakan di Masjidil Haram. Mereka duduk di lingkaran bersama jamaah dari berbagai negara, mendengarkan pelajaran tentang tafsir Al-Quran, hadis, dan sirah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, seorang ulama menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Musa, yang sebelumnya dikenal sebagai Pastor Michael, bertanya, apakah ini berarti kita tidak dinilai berdasarkan latar belakang kita, tetapi berdasarkan tindakan kita? Ulama itu tersenyum dan menjawab, benar sekali,
Islam tidak memandang warna kulit, kebangsaan, atau status sosial. Yang penting adalah ketakwaanmu kepada Allah dan akhlakmu kepada sesama. Jawaban itu begitu menyentuh hati Musa, dan ia berkata kepada Abdullah, aku merasa diterima sepenuhnya di Islam, tidak ada perasaan seperti ini sebelumnya. Karena mereka tinggal lebih lama di Makkah, rombongan ini mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka bekerja sama dengan lembaga setempat untuk membantu jamaah lain, seperti memberikan makanan kepada orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram atau membantu membersihkan masjid. Ahmad mengajarkan mereka bahwa dalam Islam, amal kebaikan adalah bentuk ibadah. Setiap perbuatan baik yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bentuk cinta kepada Allah dan sesama manusia, katanya. Salah satu mantan pendeta bernama Joseph, yang kini menjadi Yusuf, merasa sangat tersentuh oleh konsep ini. Di gereja, aku selalu merasa terpisah dari orang-orang, tetapi di sini, aku merasa menjadi bagian dari komunitas besar yang saling peduli, katanya. Selama tinggal di Makkah, mereka bertemu dengan banyak jamaah dari berbagai belahan dunia. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri tentang bagaimana mereka menemukan Islam. Suatu hari, Abdullah berbincang dengan seorang jamaah dari Afrika yang kehilangan keluarganya dalam perang. Namun, jamaah tersebut tetap memancarkan ketenangan dan keimanan yang luar biasa. Aku kehilangan segalanya, kata pria itu, tetapi Allah tidak pernah meninggalkanku. Islam mengajarkanku bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kebahagiaan sejati ada di akhirat. Kisah itu membuat Abdullah merenung. Ia sadar bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang menemukan makna hidup yang sejati. Setiap malam, mereka sering berkumpul di penginapan mereka untuk berbagi cerita dan refleksi. Yusuf berkata, Los Angeles adalah rumah kita, tetapi aku merasa selama ini kita hidup dalam kebingungan. Di sana, kita mencari kedamaian melalui materi, tetapi tidak pernah menemukannya. Abdullah menimpali, Allah memberikan kita kebakaran itu sebagai ujian, tetapi juga sebagai rahmat. Jika itu tidak terjadi, mungkin kita tidak akan pernah menemukan Islam. Ahmad, yang mendengarkan percakapan mereka, berkata, Allah memiliki rencana untuk setiap hambanya. Tugas kita adalah bersyukur atas hidayah yang telah diberikan dan menggunakan waktu ini untuk menjadi lebih baik. Meskipun mereka belum tahu kapan akan kembali ke Los Angeles, mereka mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan setelah kembali. Abdullah berkata kepada rombongan, kita harus menjadi duta Islam di sana, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Tunjukkan kepada mereka bahwa Islam membawa kebaikan. Ahmad menambahkan, kalian akan menghadapi tantangan besar di sana, tetapi jangan takut, Allah selalu bersama hambanya yang bertakwa. Di bawah naungan Masjidil Haram, ribuan mantan pendeta ini melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka belum tahu kapan akan kembali ke Amerika, tetapi mereka tahu satu hal, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di Tanah Suci, mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari, kedamaian sejati dalam Islam. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh, rombongan ribuan mantan pendeta yang kini menjadi mualaf memutuskan untuk tetap berada di Makkah hingga situasi di Los Angeles benar-benar pulih. Hanya beberapa minggu berlalu sejak kebakaran besar melanda kota itu, dan informasi yang mereka terima dari kerabat di Amerika menunjukkan bahwa pemulihan masih membutuhkan waktu. Abdullah, salah satu dari mereka yang menjadi pemimpin rombongan, menyampaikan pandangan kepada kelompoknya. Di sini, di Tanah Suci, kita memiliki kesempatan untuk mendalami Islam lebih dalam. Allah memberi kita waktu ini untuk memperbaiki diri, jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ahmad, yang selama ini menjadi pemandu spiritual mereka, menguatkan keputusan itu. Los Angeles mungkin belum siap menerima kalian kembali, tetapi di sini, kalian bisa mempersiapkan diri untuk menjadi duta Islam yang penuh hikmah ketika saatnya tiba. Hari-hari mereka di Makkah diisi dengan berbagai aktivitas yang mempererat hubungan mereka dengan Allah. Setiap subuh, mereka berkumpul di Masjidil Haram, melaksanakan salat berjamaah, dan setelahnya mengelilingi Ka'bah dalam tawaf sunnah. Di sela waktu, mereka mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh ulama setempat. Salah satu ulama yang mereka temui, Syekh Ibrahim, memberikan nasihat yang sangat mendalam, kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Dia memberi kalian hidayah di tengah ujian yang besar. Jadilah contoh kebaikan bagi umat manusia.
Nasihat itu menjadi pengingat bagi mereka untuk terus belajar dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selama tinggal di Makkah, mereka bertemu dengan jamaah dari berbagai negara yang terinspirasi oleh perjalanan spiritual mereka. Banyak yang bertanya bagaimana mereka, yang dulunya pemuka agama lain, akhirnya menemukan Islam. Musa, yang sebelumnya bernama Michael, menjawab salah satu pertanyaan itu dengan mata berkaca-kaca. Ketika aku membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, hatiku seperti terbuka. Aku menyadari bahwa kebenaran ada di sini, di dalam Islam. Kisah-kisah mereka menjadi sumber inspirasi bagi jamaah lain, dan banyak yang mendoakan mereka agar tetap istiqomah dalam keimanan. Tidak hanya belajar, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial. Rombongan ini membantu para jamaah yang membutuhkan, seperti memberikan air zam-zam kepada yang kelelahan atau membantu para lansia untuk menjalankan ibadah mereka. Ahmad berkata kepada mereka, "Kalian berada di tempat terbaik di dunia. Jadikan setiap tindakan kalian sebagai amal, karena Allah melihat setiap niat hambanya." Sementara itu, mereka terus mendapatkan kabar dari kerabat mereka di Los Angeles. Sebuah telepon dari keluarga Abdullah mengabarkan bahwa kota itu perlahan mulai bangkit, tetapi trauma akibat kebakaran masih sangat dirasakan oleh warganya. "Apakah kita harus kembali sekarang?" tanya Yusuf kepada Abdullah. Abdullah menggeleng, "Belum saatnya. Allah memberi kita waktu untuk memperbaiki diri di sini. Ketika saatnya tiba, kita akan kembali dengan membawa cahaya Islam." Abdullah sering mengingatkan, "Kita adalah saudara dalam Islam. Apapun latar belakang kita sebelumnya, kini kita adalah satu umat." Pada suatu malam, rombongan ini berkumpul di Multazam, tempat yang diyakini mustajab untuk berdoa. Mereka berdoa dengan penuh khusyuk, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka di masa lalu, serta meminta kekuatan untuk menghadapi masa depan. Ahmad yang berdiri di tengah mereka berdoa dengan suara lantang, "Ya Allah, Engkau telah memberi kami hidayah di tempat yang tidak pernah kami bayangkan. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan istiqomah di jalan-Mu." Meskipun mereka belum tahu kapan akan kembali ke Los Angeles, mereka merasa bahwa waktu mereka di Makkah adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri. Mereka mulai merencanakan bagaimana mereka bisa membawa pesan damai Islam ke komunitas mereka ketika saatnya tiba. "Islam bukan hanya untuk diri kita sendiri," kata Abdullah, "kita harus menjadi contoh bagi orang lain, menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam." Hingga kini, ribuan mualaf ini masih tinggal di Makkah, menjalani hari-hari mereka dengan belajar, beribadah, dan membantu sesama. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi bagi mereka, perjalanan spiritual ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dengan penuh keyakinan, mereka melanjutkan kehidupan mereka di bawah naungan Ka'bah, berpegang teguh pada janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.